Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk ke hadis yang ke-37. Ya, hadis yang ke-37. Silakan dibuka hadisnya, dibuka bukunya. Baik, kita baca. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Maksudnya meridhoi Abdullah dan ayahnya Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabbnya. Jadi ini hadis qudsi, ya jemaah sekalian. Ini termasuk hadis qudsi. Ya, apa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis yang biasa? Maka hadis qudsi itu adalah sesuatu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi. Itu hadis qudsi, ya. Perbedaannya dengan Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu mukjizat, ya. Dan kalau antum baca maka bernilai ibadah, itu Al-Qur'an. Sedangkan hadis qudsi tidak termasuk mukjizat, dan kalau dibaca huruf-hurufnya tidak berpahala. Berbeda dengan Al-Qur'an, setiap hurufnya yang kita baca mendatangkan pahala, itu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi tidak, ya. Walaupun maknanya dari Allah tapi lafaznya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Qala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan kepada kita, innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, maksudnya telah mentakdirkan, ya, amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk, ya. Jadi semua amalan baik dari seorang hamba telah dicatat dan telah ditakdirkan. Begitupun semua amalan buruk dari seorang hamba itu telah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan. Jadi hamma itu di sini ada tekad, ada niat yang kuat, itu namanya hamma. Ya, azam yang kuat, tekad yang kuat. Ya, niatnya betul-betul
kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah catat menjadi satu kebaikan sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Kalau dia punya tekad, punya niat yang kuat, kemudian dilakukan kebaikan tersebut, dikerjakan, maka Allah catat menjadi 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Sampai kelipatan yang tidak terbatas. Ya, nanti kita jelaskan kapan itu menjadi kelipatannya tidak terhingga. Ya, artinya satu kebaikan itu bisa dilipatkan menjadi 10, dan 10 itu dilipatkan menjadi 700, dan yang 700 itu menjadi tidak berhingga kelipatannya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kalau dia punya tekad, punya keinginan, punya azam yang kuat untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan hal yang buruk, kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat di sisi Allah menjadi satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia berkeinginan untuk melakukan yang buruk kemudian dikerjakan, maka Allah mencatatnya menjadi satu keburukan, ya, satu dosa saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Pertama, tentang adanya amalan hati atau yang kita kenal dengan amalan batin, seperti niat, takut, berharap, tawakal, ya, cinta, benci, itu semuanya amalan hati, ya, amalan hati. Kemudian jenis yang kedua itu namanya amal jawarih atau amal zahir, amal yang nampak, amal dari anggota badan kita yang nampak. Salat, ya kan? Zakat, haji, puasa, sedekah, itu semuanya amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak dari anggota badan kita. Nah, kayak puasa itu termasuk amalan zahir enggak? Zahir. Tapi yang membuat puasa itu istimewa jemaah sekalian adalah pertama, ya, puasa itu sifatnya tersembunyi, tidak terlihat, tidak nampak, sehingga tidak bisa kemasukan riya. Jadi di antara semua amalan zahir, ibadah puasa itu istimewanya di situ. Dia tidak terlihat, tidak nampak, tersembunyi, sehingga tidak kemasukan riya. Salat, coba, salat itu terlihat nggak gerak-geriknya? Terlihat, sehingga mungkin untuk kemasukan riya. Sedekah pun gitu, haji pun gitu. Berbeda dengan puasa, dia tersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat, maka tidak kemasukan riya. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan kedua dari ibadah puasa itu adalah puasa itu dapat menekan musuh Allah. Musuh Allah itu siapa? Setan, ya. Jadi dengan puasa setan itu bisa ditekan. Kenapa? Karena cara setan menggelincirkan anak Adam, menggelincirkan manusia itu melalui jalan syahwat. Jalan syahwat. Dan syahwat seseorang itu semakin kuat ketika perutnya terisi dengan makanan dan minuman. Itu syahwatnya semakin kuat. Makanya disebutkan dalam hadis, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin, kata Nabi. Tidak ada wadah yang lebih buruk kalau dipenuhi oleh anak Adam kecuali perutnya, ya, perutnya. Karena perut ini kalau udah kenyang maka syahwat akan menguat. Kalau syahwat menguat maka disitulah celah setan untuk menggelincirkan anak manusia, ya. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Setan itu mengalir di jalur atau di
aliran darahnya manusia. Dan ketika seseorang berpuasa, aliran darahnya menyempit. Ya, aliran darahnya menyempit sehingga setan pun tertekan, tidak leluasa untuk menggerakkan syahwat manusia. Ya, ini dalil jamaah sekalian kalau puasa itu bisa menekan syahwat sehingga setan itu nggak leluasa untuk menggelincirkan manusia adalah salah satunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi. Wahai para pemuda, siapa yang mampu baik secara fisik, secara materi, secara mental untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Faman lam yastati, kalau enggak mampu, kata Nabi, enggak mampu nikah, fa alaihi bisawm, maka dia hendalah perbanyak puasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu bisa menekan syahwat dan bisa melindunginya dari godaan syaitan. Nah, jadi itu yang membuat istimewa ibadah puasa, karena bisa menekan setan dan juga terhindar dari riya. Nah, itu keistimewaan puasa di antara semua amalan-amalan zahir lainnya. Intinya di sini, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita amalan itu secara umum ada dua macam tadi. Batin atau amalan hati, kemudian amalan anggota badan, ini amalan zahir, ya. Nah, amalan hati ini sangat penting jamaah sekalian, ya. Makanya disebutkan di sini faman hamma, ya, barang siapa yang punya azam, punya tekad, punya niat yang kuat, bihasanatin, untuk melakukan satu amal kebajikan, satu amal ketaatan, satu amal kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Tidak melakukan di sini bukan karena dia merasa enggak butuh melakukan kebaikan tersebut, bukan seperti itu ya, tapi dia tidak melakukannya karena tidak memungkinkan untuk dilakukan, misalnya karena tersibukkan dengan sebuah urusan yang lebih penting, ya. Maka tetap dicatat satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan indahu di sisi Allah ini sebagai bentuk dorongan kepada kita, motivasi kepada kita supaya selalu menghadirkan niat untuk melakukan amalan baik, walaupun ternyata nanti enggak kita lakukan karena tersibukkan atau dipalingkan oleh urusan-urusan lainnya, tetap nanti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekarang contohnya jemaah sekalian, kita itu harus punya niat yang kuat untuk bisa pergi haji, walaupun ternyata belum bisa melakukannya, tetap dicatat satu pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya kita itu harus punya azam, punya tekad untuk berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata belum kita bisa lakukan, maka tetap dihitung pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, man lam yagzu, barang siapa yang tidak turun ke medan perang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan juga tidak pernah, ya, berniat di dalam hatinya itu enggak pernah punya niat untuk berperang di jalan Allah, maka mata ala syu'batin minan nifaq, kata Nabi, berarti dia mati dalam keadaan ada cabang-cabang kemunafikan dalam dirinya. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk melakukan amal kebajikan dan ketaatan walaupun kita tidak mampu melakukannya atau belum bisa melakukannya. Karena itu bernilai ibadah disebabkan di situ ada amalan hati, amalan hati, ya. Dan amalan hati itu akan terus ada, ya, selama kita tidak membatalkannya, sehingga itu menjadi nilai ibadah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Kalau dia punya
tekad, punya niat yang kuat untuk melakukan kebajikan, ketaatan, kemudian dilakukan. Artinya dia bisa menunaikan niat tersebut, maka dicatat di sisi Allah itu menjadi 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Dan bisa juga dilipat gandakan menjadi tidak terhingga. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu ketaatan, satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah dengan asyru amsalihha, menjadi 10 kebaikan. Ya. Kemudian wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Ya. Orang yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali satu keburukan tadi. Dan ini termasuk keadilan serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah melipat gandakan kebaikan kita, jamaah sekalian, itu fadlun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, untuk menjadi ahli surga itu tidak sulit kan jamaah sekalian? Ya. Karena satu kebaikan, satu ibadah, satu ketaatan aja betul-betul dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan itu fadlun minallah, itu keutamaan dari Allah yang wajib kita syukuri ketika kita menjadi orang beriman, orang muslim. Tapi kalau kita melakukan satu dosa, cuman dianggap satu, dan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Enggak ada orang melakukan maksiat kemudian dilipat gandakan dosanya, itu enggak ada. Dia akan mendapatkan dosa sesuai dengan maksiatnya, dianggap satu. Tapi kalau melakukan kebaikan, ketaatan, itu yang dilipat gandakan, dan itu rahmat Allah. Itu fadlun minallah kepada hambanya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, maksudnya apa? Melakukan sebuah amal ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, maka Allah lipat gandakan menjadi tidak terhingga. Terhingga. Jadi ada yang dilipat gandakan menjadi 10 menjadi 700, ada yang dilipat gandakan menjadi tidak terhingga. Dan itu yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi itu nanti tempat, waktu melakukan kebaikan tersebut. Ya. Salat misalnya di masjid ini dengan Masjid Nabawi atau di Ka'bah atau di Baitul Maqdis berbeda. Kelipatan pahalanya berbeda. Jadi yang mempengaruhi itu tempat, kemudian waktu, ya, waktu. Melakukan kebaikan di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan lainnya, pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ya, itu jadi nanti ada ibadah-ibadah yang kalau di luar waktu-waktu dan tempat tertentu bisa jadi dilipatkan menjadi 700 kelipatan. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berimpak, ya, mengimpakkan hartanya di jalan Allah, itu kamatsali habbatin, seperti satu biji, ya, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 ranting, ya. Dari 7 ranting ini nanti akan ada mi'atu habbah, 700 biji. Berarti 1 dilipatkan menjadi 7, dari 7 ini menjadi 700. Itu di hari-hari biasa, di waktu-waktu biasa, di tempat-tempat biasa. Tapi kalau ada keistimewaan waktu, ada keistimewaan tempat, maka dilipat gandakan menjadi tidak berhingga. Ya. Ini. Dan juga di antara yang mempengaruhi itu adalah kuatul iman. Kuatnya iman seseorang dalam melakukan ketaatan tersebut, itu mempengaruhinya, mas sekalian. Jadi iman orang yang lemah atau orang yang lemah imannya dengan orang yang kuat imannya, ketika melakukan ibadah yang sama, pahalanya berbeda. Lebih besar pahala orang yang imannya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya ketika kita melakukan amal kebaikan itu harus menghadirkan niat
Itu pentingnya menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu perintah itu mendapatkan pahala jika dilakukan karena niat imtisal. Niat imtisal itu apa? Niat menjalankan perintah Allah. Itu baru diberi pahala. Ini misalnya sedekah. Sedekah itu perintah enggak jamaah sekalian? Diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, orang bersedekah karena kasihan terhadap yang menerima, sama orang yang bersedekah karena menjalankan perintah Allah. Sedekah itu perintah Allah, sedekah itu ibadah. Itu yang mendorong dia bersedekah, maka yang diberi pahala mana? Yang karena kasihan atau yang karena menjalankan perintah Allah? Yang menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi usahakan apapun amal kebaikan kita yang kita lakukan itu hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini. Karena nanti ada orang yang berbuat baik sebabnya adalah sosial, dorongan kemanusiaan, bukan karena menghadirkan ini adalah ibadah, ini adalah perintah Allah. Beda, ya, beda. Jadi hadirkan imtisali amrillah, menjalankan perintah Allah dalam kebaikan yang kita lakukan. Maka nanti itu yang mendatangkan pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian summa qala, ya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Jika dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, kemudian tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan ini catatannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dicatat satu kebaikan. Kalau ada orang punya niat untuk melakukan dosa, maksiat, misalnya mencuri, ya, mencuri, kemudian nggak jadi, wah ada satpam nih, nggak jadi nyuri, ya, tetap dosa nggak? Tetap dosa, dihitung satu dosa, ya, dosa punya niat buruk. Dia nggak jadi, kenapa nggak jadi? Bukan karena takut karena terhadap Allah, tapi ada satpam gitu, ada satpam yang jaga. Sama orang, ya, kayak gini jamaah sekalian, ada orang, ya, diajak berzina, ya, kemudian hampir mau, tapi dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian gak jadi dilakukan. Berpahala enggak? Berpahala karena dia meninggalkannya lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Makanya di antara orang yang mendapat naungan Allah kelak pada hari kiamat yang tidak ada naungan melainkan naungannya Allah itu adalah siapa? Rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak berzina oleh wanita yang punya paras cantik, punya harta, ya, punya jabatan, ya, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Itu dinaungi oleh Allah kelak pada hari kiamat, ya. Ini. Jadi ketika seseorang menginginkan melakukan maksiat, dosa, kemudian tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, ditinggalkannya karena takut kepada Allah, maka itu yang dicatat satu kebaikan sempurna. Kalau ditinggalkannya karena dia nggak mampu melakukannya misalnya, ya, atau karena ada faktor-faktor lain selain Allah yang membuat dia tidak jadi melakukan dosa tersebut, maka ini tidak dicatat satu kebaikan, tapi tetap dicatat sebagai satu dosa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfihima." Kalau ada dua orang muslim berhadapan sama-sama bawa senjata, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka, kata Nabi. Ya. Kalau ada sesama muslim nih, ya, sesama muslim berhadapan dengan senjata, ya, masing-masing, maka fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh sama-sama di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadza sya'nul qatil." Kalau yang membunuh kan wajar gitu kan, masuk neraka. Fama balul maktul, kok yang terbunuh juga masuk neraka? Kenapa?
innahu kana harisan ala qatli ahihi, karena di dalam hatinya dia punya niat untuk membunuh saudaranya gitu. Tapi dia kalah dan terbunuh, tetap masuk neraka. Ini. Jadi niat buruk itu kalau tidak tertunaikan ya, dan yang menyebabkan tidak tertunaikan itu bukan karena takut kepada Allah, tapi ada faktor-faktor lain, nggak mampu misalnya tadi karena ada yang melihat, atau nggak punya duit misalnya untuk berzina atau semacamnya, ini tetap dihitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang maktul tetap dihukumi masuk neraka oleh Nabi karena dia punya niat untuk membunuh saudaranya. Ya. Jadi di sini catatan pentingnya, tidak semua keburukan yang ditinggalkan itu langsung dicatat satu pahala. Dilihat dulu faktornya apa. Jika faktornya adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru dihitung satu pahala. Ya. Kemudian wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah. Apabila dia punya niat yang kuat untuk melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan dan ditunaikan dan dilakukan, maka dicatat satu dosa. Jadi kita jelaskan enggak ada dosa yang dilipat gandakan, karena Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Antum melakukan satu dosa maka dianggap satu dosa, tidak akan pernah dilipat gandakan dosa tersebut. Ya, karena Allah Maha Adil, Allah tidak menzalimi hambanya. Ya. Ini selesai hadisnya jemaah sekalian. Ya. Jadi kesimpulannya, hadis ini betul-betul menunjukkan kepada kita agar senantiasa menanamkan di dalam hati kita niat-niat yang baik walaupun kita tidak mampu menunaikannya, karena itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada penjelasan Syekh sedikit. Syekh Shalih Fauzan mengatakan fa'alal muslim, maka hendaklah bagi seorang muslim ayyuhsina niyatahu, selalu memperbagus niatnya. Hendaklah seorang muslim selalu memperbagus niatnya. Wa yukhlisaha lillahi azza wa jalla, dan mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa illam yatamakkan min fi'liha, meskipun tidak mampu untuk merealisasikan, untuk mewujudkan niat tersebut. Ya. Wa an yatruka fi'las sayyi'at, dan hendaklah dia senantiasa meninggalkan semua jenis dosa dan keburukan. Ya, dan inilah hakikat takwa jemaah sekalian. Ya, takwa itu kata Nabi apa? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak. Artinya melakukan perintah itu dibarengi dengan kemampuan. Ya, jadi menunaikan perintah itu ala qadril istita'ah, dibarengi dengan kemampuan. Makanya kalau enggak mampu sholat berdiri boleh duduk. Kalau enggak mampu duduk boleh baring. Ya, haji itu perintah, kalau enggak mampu gugur kewajiban haji. Makanya perintah itu selalu dibarengi dengan kemampuan. Ya, karena Allah tidak membebankan kepada seorang hamba di atas batas kemampuannya. Berbeda dengan meninggalkan larangan, mutlak harus ditinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, kata Nabi. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak. Karena enggak ada orang yang enggak bisa meninggalkan larangan. Enggak ada orang yang enggak bisa meninggalkan larangan. Semua orang pasti bisa meninggalkan larangan. Ya. Ada enggak yang enggak bisa meninggalkan larangan? Misalnya riba misalnya. Ada orang enggak bisa meninggalkan riba, semua bisa. Kalau ada orang mengatakan enggak bisa, itu hawa nafsunya yang mendorong, ya. Dan jamaah sekalian, kita ingatkan, meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Ya, meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya daripada melakukan yang haram. Kenapa? Antum ingat kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Karena makan mendekati pohon, ya, mendekati pohon. Nah, itu kan dilarang, ya,
dilarang, tapi dilanggar oleh Nabi Adam. Kemudian Allah terima taubatnya. Ya, Allah terima taubatnya. Sekarang iblis kenapa diusir dari surga? Kemudian dilaknat, kemudian dihukumi kafir, kemudian kekal di neraka. Kenapa? Meninggalkan perintah. Apa perintahnya? Disuruh sujud, nggak mau. Maka lebih besar ya dosanya. Dilaknat, dihukumi kafir, dikeluarkan dari neraka, kekal di neraka. Dikeluarkan dari surga, kekal di neraka. Makanya para ulama mengatakan meninggalkan yang wajib, meninggalkan perintah itu a'zamu indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada melanggar yang haram. Nah, di sini sekarang jemaah sekalian di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang diperintahkan. Ya. Dan ibadah yang paling wajib itu apa? Puasa. Makanya kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan padahal itu sesuatu yang wajib, ya, dosanya lebih besar daripada melakukan yang haram. Atau di luar puasa, kita ambil contoh sholat. Sholat itu perintah enggak? Sholat 5 waktu perintah. Kalau ditinggalkan, ya, dosanya lebih besar daripada mencuri, riba, berzina. Ya enggak? Ya, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan tarikus shalah ya a'zamu ya wa syarrun minas sarik wazani, kata beliau. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih jelek, lebih besar dosanya daripada penzina, pencuri. Zina, mencuri itu larangan. Ya. Sedangkan sholat itu perintah. Ketika sholat ditinggalkan, maka dosanya lebih besar daripada melakukan dosa zina dan mencuri tadi yang diharamkan tadi. Begitupun kalau ada orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu lebih besar daripada dosa karena melakukan yang haram, entah itu mencuri atau berzina dan semacamnya. Ya. Makanya termasuk yang disebutkan ya dalam hadis, kan kita sering dengar ini, idza jaa syahrul ramadan, apabila bulan Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, wa sufidatis syayatin, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunadi munadin, dan setiap hari, setiap malamnya ada malaikat-malaikat yang menyeru, ya bagiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mendambakan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemari, agungkan bulan Ramadan dengan melakukan ibadah dan ketaatan. Wa ya bagiyas syarri aqsir, katanya, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, mendambakan keburukan, tahan diri kalian. Tahan diri kalian dari apa? Dari maksiat dan dosa. Kenapa? Karena di setiap malam bulan Ramadan itu lillahi utaqa, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka karena diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan Nabi SAW suatu hari ketika naik mimbar, jamaah sekalian, dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi itu ketika naik mimbar itu mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa Nabi mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka Nabi menjawab, inna Jibril atani, tadi Jibril datang dan mengatakan, man adraka Ramadan summan salakha, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian Ramadan usai, falam yughfar lahu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Fadakhalan nar fa'ab'adahullah, maka dengan sebab itu dia masuk neraka, Allah jauhkan dari rahmatnya. Maksudnya semoga dengan sebab itu dia masuk neraka dan Allah jauhkan dari rahmatnya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, kata Jibril. Faqultu amin, maka saya mengatakan amin, kata Nabi. Semoga Allah mengabulkan doamu wahai Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Maka celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, Qatadah Ibnu Du'amah, ya, seorang tabi'in, ya, ahli tafsir,
mengatakan man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu. Orang yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau nemukan jamaah sekalian ada ya orang yang kita kenal, keluarga itu meninggalkan puasa Ramadan, itu dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan kita cuek, jangan kita acuhkan. Kemarin juga kita belajari hadis wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kadar kemampuan kita, ya. Karena tadi meninggalkan perintah puasa itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu benar, hakun. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak oleh dua malaikat naik bukit dan diperlihatkan orang-orang yang lagi disiksa, digantung ya kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya robek bercucuran darah. Nabi bertanya, siapa mereka ini? Humul ladzina yuftirun wa la yasumun. Mereka adalah orang-orang yang di siang hari Ramadan tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Jadi kita harus punya rahmat, punya belas kasih kepada orang-orang yang melakukan maksiat tersebut dengan cara menahan, menghentikan dia dari kemaksiatan tersebut. Makanya disebutkan dalam hadis, unsur akhaka az-zalim wal mazlum. Tolong saudara kamu yang zalim dan yang terzalimi. Yang zalim tadi baik zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah. Zalim pada diri itu dengan melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, kita tahan. Yahi, hentikan perbuatan ini. Ini dosa. Ya, ini dosa. Ancamannya besar. Kalau dia menzalimi orang lain, kalau kita punya kekuatan, kita tahan, jangan sampai dia terus menzalimi orang lain. Ya, wallahu alam. Jadi walhammu biha wa ya'dilu anha, ya. Jadi kalau ada punya keinginan untuk melakukan dosa, maka usahakan ya keinginan tersebut dipalingkan atau diputus, ya. Bagaimana caranya? Tadi menghadirkan muraqabah, menghadirkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau udah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam sampai derajat hasan. Ya, makanya di awal-awal kan Islam itu ada berapa tingkatan? 3. Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan itu adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk melakukan maksiat itu ada penahan, dan untuk melakukan kebaikan itu ada motivasi. Saya lagi dilihat, saya lagi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibadahnya diperbagus, ibadahnya disempurnakan. Saya lagi disaksikan oleh Allah, lagi dilihat oleh Allah, akhirnya enggak jadi melakukan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi cara untuk memutus niat buruk, niat dosa itu adalah dengan menghadirkan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jiwa manusia itu apa? Amaratun bisu, kan? Sering mendorong kepada hal yang buruk, hal yang buruk. Nah, ketika amaratun bisu ini ada dalam diri orang, maka kita timbulkan nafsul lawamah itu. Ya, nafsul lawamah itu kita timbulkan. Niat yang jiwa yang mencela yang jelek, mencela yang buruk itu ditimbulkan untuk menekan jiwa yang mengajak kepada yang buruk. Ya. Karena gini jamaah sekalian, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan baik kepada pribadi atau orang lain, takutnya nanti nafsul lawamah ini melemah. Ya. Coba gini, keburukan, kejelekan yang dibiarkan terus-menerus akan dianggap biasa. Dosa yang dibiarkan terus-menerus akan menjadi biasa. Kenapa dianggap biasa? Kenapa menjadi biasa? Karena nafsul lawamahnya melemah. Jiwa yang mencela buruk itu melemah, hilang. Dan yang lebih dominan apa? Al-ammarah bisu ini, jiwa yang mendorong kepada yang buruk. Nah, untuk menekan jiwa yang mendorong kepada yang buruk itu, maka nafsul lawamah harus diangkat dengan cara sering-sering melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Itu tujuannya, ya. Jadi jangan pernah membiarkan yang buruk terus menerus sehingga nanti akan dianggap biasa, ya. Nah, kalau udah seperti itu dianggap biasa, maka
nanti mau Ramadan berapa kali pun gak akan bermanfaat jamaah sekalian. Ya kan? Setan itu kan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, tapi kok ada orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan karena udah terbiasa. Udah menjadi kebiasaannya. Itu. Jadi setan nggak perlu untuk menggodanya, nggak perlu untuk membisikkannya karena dia udah jadi kebiasaan dosa tersebut. Ini. Oleh karena itu, di awal-awal disebutkan kalau ada keinginan untuk melakukan maksiat, maka dipalingkan. Keinginan tersebut diputus dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amaratul bisu, jiwa yang amaratul bisu ini dapat ditekan dan setan pun gak punya celah. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada hadis yang ke-37 ini, dan semoga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan ke hadis yang ke-38 dan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Gak ada yang ditanyakan insyaallah ya. Tafadhol. Bentar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Taib. Nah, jadi jamaah sekalian, kan haji itu wajib ya. Sekali seumur hidup. Nah, kewajiban haji ini dia muwassa atau mudayyak dulu. Kewajiban yang waktunya lapang atau waktunya sempit gitu kan. Nah, jika dia termasuk yang muwassa, waktunya lapang, maka bisa ditunaikan kapanpun. Jadi nggak harus buru-buru. Cuman yang perlu kita catat di sini, jika kita telah memiliki kemampuan, maka lebih baik, lebih utama kita kerjakanlah langsung, karena kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ya, kita nggak tahu ajal kapan tiba, gitu kan. Kalau mampu untuk instan, kenapa harus nunggu? Ya, nunggu. Misalnya ada kelebihan harta, bisa untuk haji instan, nggak ada keperluan-keperluan yang lain, gitu kan. Udah terpenuhi semua. Ini uang nganggur. Udah instan. Haji yang instan itu lebih afdal karena kita nggak tahu, bisa jadi besok kita meninggal. Cuman dia muwassa, waktunya luas. Artinya kalaupun milih yang yang lambat itu nggak berdosa. Wallahu alam, nggak berdosa. Tapi dia tarku aula, meninggalkan yang lebih utama. Dan seorang mukmin itu harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan beramal untuk setelah hari kematiannya. Harta itu enggak dibawa mati, gitu kan. Nah, makanya di dalam hadis itu disebutkan yatbiul janazata salasatun. 3 yang mengiringi jenazah. Ya. 2 kembali, 1 menemani dalam kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, hartanya dan amalnya. Keluarga dengan harta itu akan balik, sedangkan amal yang akan menemaninya dalam kubur. Jadi ini harta nggak dibawa mati gitu. Makanya kalau punya harta ya udah belanjakan di jalan Allah secepat mungkin. Itu cara menabung yang terbaik. Ya, karena nanti amal yang akan menemani kita di alam kubur. Wallahu a'lam.
Taib, itu kan ada zaman, ya di situ ada fadilatuz zaman. Ya, jadi nanti ada zaman-zaman atau waktu-waktu yang kalau kita melakukan amal ibadah ketaatan maka di situ akan dilipat gandakan pahalanya, ya, pahalanya. Kemudian apabila melakukan dosa maka apakah itu akan dilipat gandakan dosanya? Itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Maka tadi sudah kita bahas Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Jadi ketika dia melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, maka dosa yang didapatkan adalah sesuai dengan maksiat tersebut. Tapi nanti ada yang mengiringi, maksudnya ada yang mengiri. Apakah dia melanggar perintah? Tadi kan di situ di bulan haram ada larangan untuk melakukan dosa. Nah, dosa yang kalau dia melakukan dosa, dosa itu dia dapat dan dosa melanggar larangan. Berarti di situ dobelnya. Jelas nggak? Ya. Misalnya apa contohnya? Tadi kan jangan kalian menganiaya diri kalian di bulan haram. Itu larangan. Kemudian misalnya dia melakukan dosa di bulan haram, dapatnya dosa dari dosa itu tersebut plus dosa melanggar larangan tadi. Nah, di situ letak plusnya. Jadi bukan karena dosanya yang dilipatkan, tapi ada pelanggaran lain. Wallahu a'lam. Oh, itu maksudnya ingin dibawa ke hadis al-qatil wa maqtul finnar. Itu ya. Maksudnya antum kayak tadi ada dua muslim bertemu, ya, bertemu dengan senjata mereka. Ya, maksudnya ingin berkelahi. Udwanan karena ada permusuhan, ya, permusuhan. Ya, kemudian maka al-qatil wal maqtul finnar kata Nabi, yang mati dan yang membunuh dan sama masuk neraka. Apakah bisa dimasukkan ke situ? Itu yang antum inginkan. Sebenarnya tidak bisa, ya, tidak bisa karena di hadis ini konteksnya ada memang dari awal yang mendorong itu adalah permusuhan, ada kebencian, ya, kebencian itu yang mendorong, ya, maka itu baru yang al-qatil wal maqtul finnar. Kalau kayak tadi di jalan kemudian ada orang egois terus kita ikut egois gitu kan, kapan kelarnya, ya, lebih baik kita mengalah, ya, orang waras itu mengalah, itu kan kata orang, ya, yang waras mengalah, karena nanti dampaknya akan banyak, orang-orang yang di belakang akan ikut kena mancat atau semacamnya. Jadi seperti itu, lebih baik untuk menghindari problem-problem yang ada, lebih baik kita mengalah. Di sini kalau dianggap salah, ya, yang mengambil hak orang salah, dia punya jalur sendiri terus mengambil jalur orang, dia salah, dia termasuk zalim. Tapi kalau kita ngotot-ngototan ternyata mafsadatnya lebih besar, maka lebih baik mengalah. Jika memang orangnya yang di situ nggak waras gitu kan, ya, wallahu alam. Dan juga beda kasusnya jemaah sekalian dengan daf'us sa'il. Daf'us sa'il itu artinya ya membela diri dari orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Contohnya kayak antum dibegal, ya, dibegal, kemudian antum melawan karena mempertahankan harta antum yang ingin dirampas. Ternyata begalnya mati. Yang masuk neraka siapa? Begalnya. Ya, begalnya. Atau ternyata antum mati. Misalnya dibunuh begal, antum dihukumi mati syahid. Ya, dihukumi mati syahid. Bahkan dalam mazhab Hambali, ya, ini termasuk sesuatu yang mazhab Hambali bersendirian dalam masalah ini, mazhabnya Imam Ahmad. Orang yang mati
terzolimi, misalnya tadi karena melawan begal kemudian dia mati, itu enggak dimandikan jenazahnya, ya, dibiarkan dengan darah dan lukanya, karena nanti dia dihukumi seperti orang mati syahid di medan perang, akan dibangkitkan dengan darah-darahnya. Itu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan darah orang-orang yang mati syahid. Nanti aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, sama kayak bau mulut orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin jijik ya. Nah, yang namanya bau mulut ya enggak sedap, tapi bagi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Artinya aroma-aroma sesuatu yang kita anggap jijik, apabila itu timbul karena ketaatan kepada Allah, maka itu Allah sukai. Contoh lain misalnya, orang-orang yang ada di padang Arafah ketika wukuf itu berdesak-desakan, kira-kira itu bau keringat nggak ada? Bau keringat gitu kan, namanya berdesakan, debu, tapi Allah bangga di hadapan malaikat dengan mereka. Allah mengatakan, unzuru ila ibadi, lihat kepada hamba-hambaku, ja'u syu'azan gubara, mereka datang dalam keadaan berdebu, acak-acakan, untuk melakukan panggilanku, untuk menemui panggilanku. Allah senang, Allah bangga dengan mereka. Ya. Jadi konteksnya beda ya. Kalau tadi terbunuhnya karena membela diri dari orang yang ingin menzalimi, maka dia masuk surga karena dia membela diri, dihukumi syahid. Tapi kalau yang ternyata mati adalah orang yang zalim tadi, begalnya misalnya, begalnya masuk neraka. Nah, karena dari awal udah ada niat jelek. Ya, niat jelek. Ya, wallahu a'lam. Ada beberapa amalan itu yang niatnya harus muqaranah bil fi'li. Ya, ada beberapa amalan yang niatnya itu harus berbarengan dengan perbuatan. Ya, misalnya kayak sholat. Ya, dalam sebagian mazhab para ulama itu niat sholat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Ada yang mengatakan boleh ya dimajukan sedikit. Ya, enggak jaraknya jauh, enggak ya. Misalnya sholat zuhur niatnya dari jam 7 pagi gitu, enggak. Nah, jadi sedikit dikedepankan sedikit. Ada yang mengharuskan muqaranah berbarengan. Ya. Nah, misalnya ada yang diniatkan jauh hari sebelum melakukannya. Kayaknya misalnya besok nih puasa Ramadan, niatnya apa? Maghrib kemarin. Boleh enggak? Boleh. Niat dari malam. Malam itu dari semenjak terbenamnya matahari udah niat untuk puasa besok. Itu kan jaraknya aja jauh, enggak berbarengan, itu boleh. Maka tadi kalau niat-niat yang sifatnya itu amalan-amalan kebajikan yang mutlak, kayak ingin sedekah gitu kan, ingin haji, ingin umroh, itu diniatkan dari jauh-jauh hari, enggak masalah, itu udah dihitung satu kebaikan. Tapi bagaimana cara menghadirkannya tadi? Ya tadi dengan mengilmui hadis ini, kalau tahu ternyata menghadirkan niat itu berpahala, ya nggak berat, tinggal niat aja. Bisa nggak bisanya itu nanti ya. Tapi kita punya tekad, punya azam yang kuat untuk melakukannya. Ternyata toh nggak bisa, ada penghalang, maka tetap dapat pahala. Wallahu alam. Ya, kadang kita kan nggak tahu fadilah niat itu, sehingga nggak pernah dihadirkan. Makanya itu pentingnya ilmu. Kalau udah tahu ternyata menghadirkan niat itu ibadah berpahala, maka apa susahnya? Ya, terkadang kita lali aja, tinggal dibiasakan. Wallahu alam. Ya, cukup ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.